kasih Wulandari dari IAKM Toraja. Semoga dengan kehadirannya juga bisa memberi motivasi bagi kita, semangat bagi kita dalam pelayanan. Tanda kutip bahwa kekasih kita ini adalah generasi muda yang sudah terdorong untuk mempersiapkan diri sebagai hamba Tuhan. Kita harapkan bahwa generasi muda masa depan juga di jemaat ini akan semakin banyak yang merasa terpanggil untuk masuk dalam pelayanan. Pada malam hari ini kita menyelenggarakan pastoral bagi para pemangku jabatan penatua dan diaken di jemaat Evangelia Kalideran masa bakti 2022-2027. Sekalipun hanya beberapa bulan, belum cukup 1 tahun, Bapak Ibu diteguhkan dalam jabatan penatua dan diaken, tetapi sesuai dengan aturan Gereja Protestan Indonesia Timur disebutkan bahwa penatua dan diaken yang diteguhkan di antara 2 masa sidang sinode itu masa baktinya mengikuti masa bakti persidangan. Karena itu beberapa bulan yang kita lalui ini adalah pengabdian kita di masa bakti 2017-2022. Dan besok akan berakhir setelah Bapak dan Ibu diteguhkan dalam jabatan penatua dan diaken masa bakti 2022 sampai 2027. Dalam berbagai pengalaman mengenai peneguhan penatua dan diaken yang saya alami kurang lebih 32 tahun jadi pendeta, rasa-rasanya kalau toh saya tidak salah ingat, baru kali ini saya melaksanakan namanya pastoral kepada calon penatua dan diaken yang akan diteguhkan. Selama ini yang saya lakukan tinggal meneguhkan. Terlebih lagi pada saat ini baru pertama kali juga saya mengalami bahwa yang di pastoral bersama dengan keluarganya, arti suami atau istri. Nah, saya ingin menjelaskan mengapa ini dilakukan oleh GPIT. Pertama, pertimbangan praktisnya, setiap kegiatan yang dilakukan dalam wilayah pelayanan Gereja Protestan Indonesia Timur harus selalu dimulai dengan melakukan pastoral. Mau nikah, dilakukan pastoral nikah. Ada pendewasaan iman bagi warga jemaat, didahului dengan pastoral. Ada yang mau dibaptis, didahului dengan pastoral. Jemaat mau dibentuk, didahului dengan pastoral umum. Mau masuk perjamuan kudus, dilakukan pastoral. Pengurapan pendeta dilakukan pastoral. Nah, karena itu peneguhan penatua dan diaken juga patut dan perlu dimulai dengan memberikan pastoral kepada para calon yang akan ditentukan dalam jabatan ini. Yang kedua, mengapa harus bersama-sama dengan suami atau istri atau keluarga?
dalam pergumulan gereja Protestan Indonesia Timur ternyata bahwa peranan keluarga dalam hal pelaksanaan tugas seorang pejabat gerejawi itu sangat penting. Nawa coba satai maka tak matoro saksi balinta na kepairangan juga untuk karangan itu takara ya tak matoto ada tak tabela tapau untuk karangannya tuh. Ambil saja contoh, kita ini pejabat gereja kebanyakannya itu kegiatan kita itu banyak dilakukan malam, sore sampai malam itu penuh dengan kesibukan, mempersiapkan makanan babi, mempersiapkan kayu bakar, mempersiapkan makanan di rumah tangga, sementara harus ada pelayanan yang kita melakukan. Oh ya, maka baine jadi pejabat gereja anna sardeba umanena aka sebenarnya lah lain dulu kesibukan dapur nakaranya enak ampokah kalau di pimpin ibadah PPR lalu pimpin ibadah rumah tangga atau mungkin ada pastoral di rumah-rumah anggota jemaat, maka sardeba sasi bayinya ya tak mau tutup pelayanan dosa itu pekarangan ini. Nah sehingga menurut, tapi nanti akan kita lihat dalam materi selanjutnya bahwa peranan suami atau istri itu sangat penting dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sebagai pejabat gerejawi. Bapak Ibu dan saudara-saudara, di malam hari ini saya ingin mengatakan saya ingin mengantar kita memahami bahan pastoral. Saya ambil tema kode etik pejabat gerejawi, penatua dan diaken. Jadi judulnya pastoral saya malam ini ialah kode etik penatua dan diaken. Setiap jabatan apapun itu biasanya dibuatkan namanya kode etik. Baik itu jabatan pemerintahan, jabatan politik, misalnya DPR, itu ada kode etiknya DPR. Presiden ada kode etiknya, banyak. Semua jabatan itu biasanya dibuatkan namanya kode etik. Kode etik adalah sebuah rambu-rambu atau kode etik adalah rambu-rambu yang berfungsi untuk pertama mengarahkan seorang pejabat melaksanakan tugasnya, dan yang kedua mengawasi pejabat dalam melaksanakan tugasnya. Itu fungsinya namanya kode etik. Ya. Saya ulangi, kode etik itu fungsinya ialah pertama mengarahkan, ya, semacam memandu, ya, memandu jalannya pelaksanaan jabatan itu. Dan yang kedua mengawasi pelaksanaan tugas itu. Nah, sehingga kita bisa melaksanakan tugas dengan terarah dan terkontrol oleh adanya kode etik itu. Kode etik biasanya bersumber dari dua, yaitu aturan formal kalau di pemerintahan dan di dunia politik itu undang-undang, ya. Semua undang-undang, peraturan-peraturan itu menjadi sumber kode etik. Yang kedua adalah kearifan lokal, di mana penyelenggaraan
pekerjaan itu dilaksanakan. Nah, karena kita bicara soal penatua dan diaken yang adalah jabatan gerejawi, maka sumber kode etik itu juga atau sumber kode etiknya pejabat gerejawi itu bersumber dari dua. Yang pertama adalah Alkitab. Kalau di pemerintahan dan di bidang politik saya katakan tadi undang-undang. Nah, tapi kalau kita karena jabatan keagamaan, jabatan gerejawi, maka sumber pertama kode etik itu adalah Alkitab. Dan di dalam Alkitab begitu banyak kode etik yang dibuat oleh Tuhan bagi para pejabatnya atau bagi orang-orang yang disuruh Tuhan untuk menyelenggarakan tugasnya dalam dunia keagamaan. Walaupun kita tidak lihat secara lengkap, tetapi di berbagai tempat kita bisa temukan kode-kode etik ini. Kemudian yang kedua, kode etik kita juga bersumber dari namanya kearifan lokal. Kearifan lokal ini bisa bersumber dari tata dan aturan organisasi yang kita kembangkan, dan juga bisa berasal dari kebiasaan-kebiasaan positif yang sejak dahulu nenek moyang kita dalam menganutnya dan tidak bertentangan dengan ajaran agama yang kita anut, yaitu Kekristenan. Nanti kita lihat bagaimana hal-hal itu bisa dilakukan. Malam hari ini saya tidak menunjuk sekian banyak sumber Alkitabiah kode etik. Saya hanya tunjuk dua, yaitu yang pertama dari 1 Timotius pasal 3 ayat 8 sampai 13 dan Titus pasal 1 ayat 5 sampai 16. Jadi saya hanya tunjuk dua bagian Alkitab saja. Ampun, dua begitu banyak, ya, begitu banyak bisa kita temukan di dalam Alkitab. 1 Timotius pasal 3 ayat 8 sampai 13 dan Titus 1 ayat 5 sampai 16. Kode etik yang disusun oleh Paulus diberikan kepada rekan kerjanya yang namanya Timotius dan Titus sebagai pejabat gereja pada waktu itu, teman sekerjanya Paulus. Kode etik ini didahului dengan sebuah pendahuluan yang sangat singkat. Pendahuluan dari kode etik ini berbunyi, siapa yang mengingini atau menginginkan jabatan penilik jemaat, ia menginginkan pekerjaan yang indah. Bisa dilihat di situ. Siapa yang mengingini pekerjaan penilik jemaat dalam artian penatua dan diaken, karena kita bicara penatua dan diaken sebagai penilik jemaat termasuk pendeta, maka ia menginginkan pekerjaan yang indah. Sederhana sekali, tetapi maknanya sangat besar. Yang pertama, jabatan gerejawi ini kita patut menerimanya sebagai sesuatu yang indah. Indahnya di mana? Indahnya terletak pada panggilan Tuhan. Indahnya terletak pada panggilan Tuhan.
Dalam artian bahwa pekerjaan ini harus diyakini, diimani, dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh sebagai panggilan Tuhan. Pekerjaan ini indahnya tidak terletak pada prestise. Prestise atau sama dengan penghargaan, sama dengan mungkin saya bandingkan dengan istilah populernya di dunia lain, elektabilitas. Jadi jabatan ini bukan kita mau mengejar di dalamnya prestise. Kenapa? Karena pekerjaan ini kita berpedoman, bercontoh kepada kepala gereja, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus melaksanakan tugas dan pekerjaannya ini diyakini sebagai panggilan Bapanya. Dan apa yang dialami oleh Kristus? Ia dihina, ia difitnah, ia disesat, ia dipukul, ia disalibkan. Dari mana prestise bisa diterima? Dari mana penghargaan bisa kita terima dari pengalaman itu? Tetapi bagi Kristus, dia melakukan itu sebagai sesuatu yang indah bagi. Yang kedua, pekerjaan di ladang Tuhan dan panggilan Tuhan ini tidak bernilai ekonomi. Indahnya bukan pada nilai ekonominya. Tetapi terletak pada kesediaan orang berkorban. Jadi bukan menghasilkan keuntungan, tetapi justru berkorban. Nah, dari pekerjaan ini, mengapa disebut indah? Oleh karena manfaatnya bukan hanya bagi satu orang, tetapi manfaatnya adalah bagi orang banyak. Pekerjaan Kristus bukan untuk dirinya sendiri, tetapi pekerjaan Kristus adalah untuk dunia ini. Pekerjaan saudara dan saya yang akan diteduhkan dalam jabatan gerejawi bukan untuk diri kita sendiri, bukan untuk rumah tangga kita sendiri, tetapi bagi sebuah persekutuan yang disebut dengan jemaat. Indahnya terletak pada keselamatan banyak orang akibat dari pekerjaan kita, akibat dari pekerjaan seorang hamba Tuhan atau seorang yang memenuhi panggilan Tuhan. Itu kata pengantar yang diberikan oleh Paulus dalam pembacaan kita. Lalu dari ayat ini ada beberapa kualifikasi yang bisa kita tarik dari 1 Timotius pasal 3 ayat 8 sampai 13 dan Titus 1 ayat 5 sampai 16. Isi kode etik itu bisa dibagi atas beberapa kualifikasi. Maka telah dibandingkan dengan undang-undang, ini dia kualifikasi sama dengan beberapa pasal. Lalu dari beberapa kualifikasi ini kita ambil beberapa butir yang sama dengan kalau dibanding dengan undang-undang atau peraturan itu ayat. Ya. Jadi saya mencoba mengambil beberapa pasal yang saya sebut dengan kualifikasi. Yang pertama ialah kualifikasi sosial. Jadi ada
ada pasal yang berbicara tentang hubungan pekerjaan sebagai penatua atau diaken atau pendeta dengan masalah kehidupan sosial di dalam jemaat atau di dalam masyarakat. Dari kualifikasi sosial ini ada 2 poin yang menurut saya kita bisa ambil dari kode etik yang disusun oleh Paulus. Yang pertama, seorang pemilik jemaat, saya mengganti pejabat gerejawi, ya. Seorang pejabat gerejawi disebut adalah orang yang tidak bercacat. Ada banyak orang yang menggunakan kode etik pertama ini pas ayat ini alasan untuk tidak mau dipilih atau tidak mau terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Kasih nawa tak terbela menjadi penatua atau diaken atau pendeta atau mungkin ada orang yang tidak bercacat. Nah, jangan lupa Paulus di sini menggunakan kata bercacat, bukan kata berdosa atau bersalah. Tak nua Paulus nua orang yang akan menjadi pemilik jemaat adalah orang yang tidak berdosa. Maka perintah ya memang tak tahu karena menurut keyakinan kita dalam katekismus saja bertanya adakah orang yang tidak berdosa? Yang jawabannya tidak ada orang yang berdosa kecuali satu orang namanya Kristus. Tapi di luar Kristus tidak ada orang yang tidak berdosa. Yang kedua, Paulus tidak pakai kata bersalah. Akamu ke noe Paulus nunga Indo penatua atau diaken atau pandita ya tak ya lamar orang yang tak dan salahnya tak ada yang bersalah, tapi tak sih terbeda. Karena maktulaki saja sudah salah, makkeloki sudah salah. Nah, yang digunakan oleh Paulus adalah bercacat. Kata cacat. Cacat adalah pada diri orang itu ada sesuatu yang tidak dapat berubah lagi. Saya ulangi, cacat artinya atau didefinisikan sebagai pada diri orang itu ada sesuatu yang tidak dapat berubah lagi. Orang berdosa, dia bisa berubah dengan namanya tobat. Orang bersalah bisa berubah. Sehingga kalau pasal yang memasa lupa dia natai malah dirubah. Sapo kedoye ya, anak malaya. Artinya bahwa orang yang bersalah bisa dia rubah menjadi tidak bersalah, tidak mengulangi apa yang salah. Tapi orang yang bercacat adalah orang yang pada dirinya tidak bisa berubah. Contoh, kalau tangan saya bengkok begini, maka saya disebut cacat. Karena tangan saya tidak bisa lagi saya rubah begini terus, itu namanya cacat. Atau mata saya tertutup satu yang tidak bisa lagi saya rubah, itu namanya cacat. Nah, kalau secara rohani
orang yang bercacat secara rohani ialah jika pada diri orang itu ada dosa yang tidak bisa dia lepaskan. Ada seorang teman saya di penjara di Polewali, kasusnya pencurian. Waktu kami mau pindah ke Makassar, dia akan bebas pada bulan Agustus. Waktu ini, saya tanya, kalau Anda bebas, mau kemana? Dia bilang sama saya mau ke Irian Om, karena orang tua di sana saya menjadi. Lalu saya lanjutkan, tapi jangan lagi kamu lakukan itu ya. Pencurian. Apa jawabannya? Dia bilang, susah Om, karena itu sudah hoki. Tidak bisa dirubah karena itu sudah hoki. Nah, artinya dia tidak bisa rubah. Itu yang disebut dengan cacat. Dia tidak bisa rubah lagi. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, bukan berarti kita tidak berusaha untuk tidak melakukan kesalahan, tetapi saya jelaskan mengenai kata cacat yang digunakan Paulus di sini, kita tidak jadikan alasan sebagai alasan untuk tidak mau mengabdi pada Tuhan dan gereja. Yang kedua, punya nama baik di luar jemaat. Nah, jadi seorang pejabat gereja bukan saja di dalam jemaatnya harus punya nama baik, tapi juga di luar jemaat. Artinya bahwa kita ini manusia bisa saja kemana-mana. Nah, untuk menjadi rambu-rambu dan sekaligus pengawas bagi seorang pejabat gereja, dibuatlah salah satu poin kode etiknya ialah harus punya nama baik juga di luar jemaat. Mengapa? Karena kalau seorang pejabat gereja di luar jemaat tidak punya nama baik, ia akan membawa atau berpengaruh pada jemaat dari mana ia berasal. Wala contoh, yang merota kejabat Siranda. Di sana di banyak Akaba ya, Pukul ya di banyak silang di banyak. Lo nak bergabung dengan peminum, akhirnya saya bermabuk-mabukan. Ya, mekutaran temua menaria. Oh iya sangan. Tung barangin. Oh dia barangin Siranda. Ya, orang pandita deh. Jadi semakin luas orang bertanya, sehingga mempengaruhi nama baik dari kampung, jemaat, atau daerah dari mana kita berasal. Sehingga kode etik ini dibuat untuk menjadi pengawas bagi kita. Sehingga di luar jemaat kita harus mempertahankan nama baik. Kemudian kualifikasi moral. Jadi dua ini poin kualifikasi sosial kita dan ini. Ya, saya hanya melihat dari bahan Alkitab yang saya tunjuk sudah tidak untuk tidak di kamar Alkitab. Kemudian kualifikasi moral. Ada 3 poin yang saya lihat di perikop ini. Yang pertama, dapat menahan diri. Jadi seorang pejabat gereja
haruslah mampu menahan diri. Mengapa ada kode etik ini? Karena disadari bahwa di dalam diri seseorang ada begitu banyak dorongan yang bisa mendorong dia melakukan sesuatu. Ada dorongan keinginan, ada dorongan ada dorongan marah, ada dorongan malu. Jadi ada banyak dorongan bisa timbul di dalam diri kita. Nah, karena itu dibutuhkan rem. Jadi kalau kita bandingkan tubuh kita ini sama dengan motor, kalau motor tidak punya rem, maka bisa melaju terlalu cepat dan banyak jalan rintisan baru dibuka karena tidak ada remnya. Manusia juga begitu. Kita harus punya kendali, ya. Kita harus punya mampu menahan diri. Marah dibutuhkan, tapi kalau ada orang tidak bisa menahan dirinya dalam soal marah, ia bisa menjadi pemarah. Nah, pemarah, marah positif, tapi kalau sudah pemarah itu sudah menjadi negatif. Malu dibutuhkan, tapi kalau menjadi pemalu itu juga sudah menjadi negatif. Kita bisa punya keinginan, tetapi kalau kita tidak punya kendali atau kita tidak punya rem untuk menahan diri dalam keinginan itu, bisa membawa kita pada hal-hal yang negatif. Poin kedua dari kualifikasi moral, suami dari satu istri. Nah, mengapa Paulus katakan suami dari satu istri? Karena pada waktu itu aturan bagi orang Yahudi ialah belum ada wanita yang diangkat menjadi pejabat. Nah, karena sekarang sudah ada wanita yang diangkat jadi pejabat, maka poin ini sudah harus di-straight. Suami dari satu istri straight, istri dari satu suami. Artinya atau poin ini mengandung dua makna. Makna pertama mendukung namanya monogami dalam tata kehidupan orang percaya, bukan poligami. Yang kedua, untuk menjadi rambu-rambu dan pengawas bagi seorang pejabat gereja untuk tidak melakukan yang istilah sekarang disebut selingkuh. Jadi itu dihindari. Karena itu harus selalu diingat suami dari satu istri atau istri dari satu suami. Yang berikut bukan peminum. Kata yang digunakan Paulus dalam perikop ini adalah peminum, bukan minum. Artinya minum normal, biasa saja. Tapi kalau sudah menjadi peminum itu yang negatif. Yang dimaksud Paulus di sini minuman yang dimaksud Paulus di sini adalah minuman keras.
bukan air biasa, bukan air putih, tapi yang dimaksud adalah minuman keras. Peminum yang disebutkan oleh Paulus dalam kode etik ini mempunyai dua makna atau dua arah. Yang pertama, peminum artinya orang itu tidak bisa melepaskan diri lagi dari minuman keras. Sama dengan cacat di atas cacat berarti tidak bisa melepaskan, tidak bisa dia rubah lagi. Nah, jadi peminum artinya ia tidak bisa melepaskan diri dari minuman keras, sehingga seluruh biaya hidupnya diarahkan ke minuman keras. Seluruh waktunya dipakai untuk mencari minuman keras. Seluruh waktunya dipakai untuk menghabiskan waktu dengan minuman keras. Yang kedua, peminum. Yang kedua, peminum membawa arti mabuk atau termabuk. Sehingga yang dihindari di dalam poin ini ialah dicandu minuman keras dan minum sampai mabuk. Itu yang harus dikendalikan, tidak bisa dilakukan oleh seorang pejabat gereja. Yang berikut, kualifikasi mental. Kualifikasi mental ada 3 yang saya catat. Yang pertama, bijaksana. Seorang pejabat gereja, pendeta, penatua atau diaken harus memiliki kebijaksanaan. Kalau saya ditanya apa itu kebijaksanaan, jawaban saya begini. Kebijaksanaan adalah keputusan yang diambil seseorang antara teori dan kenyataan. Itu yang saya sebut dengan kebijaksanaan. Ya, kalau ada orang lain yang merumuskan lain, yaitu masing-masing orang punya rumusan. Tapi bagi saya, kalau saya ditanya menurut Anda apakah kebijaksanaan itu, saya katakan keputusan yang diambil oleh seseorang antara teori dan kenyataan. Teorinya begini, keputusannya begini, tapi yang real begini. Nah, akhirnya kita ambil keputusan begini. Itu yang saya sebut dengan kebijaksanaan. Saya ambil contoh. Dalam sebuah rapat, kita sepakat jemaat dibagi atas 3 daerah pelayanan. Karena selama ini sudah 2 daerah pelayanan. Dalam rapat kita putuskan dibagi atas 3 daerah pelayanan dengan alasan keseimbangan anggota 2 pelayanan itu tidak seimbang, sehingga jadwal ibadah rumah tangga ada 1 daerah pelayanan cepat dan 1 pelayanan yang lambat atau yang di belakang habis, sehingga kita bagi menjadi, kita putuskan, kita jadikan 3 daerah pelayanan supaya kita bagi 3 secara merata. Nah, itu teori. Lalu kenyataannya di lapangan ada daerah pelayanan yang tidak mau dirubah. Tidak mau dirubah.
sekarang teorinya dirubah, kenyataan di lapangan tidak mau dirubah. Ada satu keputusan yang perlu kita ambil supaya tertanggulangi tadi, itu keseimbangan anggota. Bagaimana bentuknya itu ya, itu kasus yang berbicara. Saya hanya ambil satu contoh saja, bahwa ada kadang-kadang kita alami dalam jemaat, teorinya begini tapi kenyataannya begini. Jadi kita mesti punya kebijaksanaan sehingga kita tidak kalau seorang pejabat gereja tidak punya kebijaksanaan, dia sangat rawan menjadi stres menghadapi persoalan. Karena kalau kita tidak punya kebijaksanaan, kita buntu. Biasanya kita buntu dalam menghadapi sebuah persoalan. Dan banyak sekali dalam jemaat atau masalah-masalah dalam jemaat yang perlu diambilkan kebijaksanaan. Yang berikut sopan. Nanti kamu baca selengkapnya di 1 Timotius itu, tapi saya ambil poin-poinnya saja. Jadi sopan. Kembali lagi, kalau saya ditanya apa itu, bagaimana itu sopan, saya punya rumusan begini. Kesopanan itu bisa terjadi kalau kita bisa menempatkan semua orang sama. Itu kesopanan bisa terjadi. Kapan kita tidak menempatkan orang sama termasuk diri kita, maka kesopanan biasanya bisa terjadi. Saya ambil contoh, kalau saya menganggap diri lebih dari si B, katakanlah saya A, dia B. Kalau saya menganggap diri lebih dari dia, maka bisa saja kalau dia bicara, saya cuek. Nah, ketika saya cuek, maka itu sikap yang tidak sopan. Tapi kalau saya anggap dia dan saya sama, ketika ia bicara, saya akan memperhatikan dia. Dan itulah kesopanan menurut saya. Jadi, sopan itu menurut saya ialah menempatkan semua orang sama. Cakap mengajar. Kita itu memang pekerjaan kita lebih banyak mengajar. Karena itu, seorang pekerja di dalam jemaat atau pendeta, penatua dan diaken, salah satu yang perlu diperhatikan ialah cakap mengajar. Cakap di sini bukan sekedar pintar. Cakap itu juga mengandung arti keterampilan. Jadi bukan sekedar pintar dalam arti teori, tetapi juga mengandung keterampilan. Nah, sebab itu selalu saya katakan, dimanapun saya berbicara kepada para pendeta maupun kepada para penatua dan diaken, karena kita diharapkan dapat cakap mengajar, maka jangan lupa rajin belajar. Orang bisa cakap mengajar kalau dia rajin belajar. Belajar itu bukan hanya membaca. Belajar itu bisa saja kita melihat cara orang, meniru cara orang, itu juga belajar. Mungkin sudah pernah saya cerita,
seorang dosen di sebuah perguruan tinggi doktor dengan sopirnya. Sopirnya sudah mau pensiun. Lalu si profesor doktor itu katakan, apa hadiah, apa yang akan kukadoikan kamu kalau kamu sudah pensiun. Singkatnya jawabannya begini, dia minta pakaian yang biasa dipakai mengajar, lalu dia minta 1 jam mata kuliah di mana ia mengajar dengan mata kuliahnya itu. Sebelum pensiun, si sopir ini dikasih pakaiannya itu dokter, dikasih jamnya, lalu si dokter itu yang jadi sopir pada hari itu. Lalu mereka masuk kelas, sopir itu mengajar luar biasa, persis sama dengan si dokter. Dia berbicara tentang materi yang biasa dibawakan oleh dokter itu, dan mimiknya persis sama. Mengapa? Karena setiap mengajar itu dokter, sopir itu duduk di belakang dan dia memperhatikan si dokter mengajar. Jadi belajar itu tidak selamanya dalam bentuk yang sama. Kita bisa bercakap dengan orang, dan jangan lupa belajar itu bukan hanya kepada orang yang kita anggap pintar. Belajar juga kepada orang yang menurut kita tidak pintar. Besok bahan Alkitab yang akan kita bahas besok di ibadah, Yesus memberkati anak-anak. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Dia katakan, siapa yang menyambut kerajaan Allah seperti anak ini, dia yang masuk. Artinya bagi orang Yahudi dan tokoh-tokoh agama Yahudi pada waktu itu, mereka menganggap anak-anak tidak perlu dipelajari. Tapi bagi Yesus ternyata pesan pastoral yang saya mau sampaikan, yang pertama, kerjakanlah pekerjaan ini dengan penuh sukacita. Jangan dijadikan sebagai sebuah beban. Kerjakanlah. Pesan pastoral yang kedua, dampingilah setiap warga jemaat dalam kehidupannya sehari-hari. Dampingi. Yang sakit didampingi, yang mau bersalin didampingi, yang mau menanam padi didampingi. Apapun kehidupan sehari-harinya warga jemaat, dampingilah mereka, supaya mereka tidak merasa kesepian, sendirian, dan berbeban sendiri. Yang ketiga, terutama urus menakpai semua persembahan umat. Akan dua bapakku, salah sasa boleh lah, tangko meala. Kasih nasihat bapak turun. Saya punya bapak itu selalu pekerjaannya, dia itu pilih cari batu hutan. Nah kalau sudah dapat itu batu hutan, itu bapakku dia iris-iris, dan setiap irisan dia ada tujuannya. Ada yang dikasih kepala kampung, ada yang dikasih guru jemaat, ada yang dikasih yang saudara kandungnya, ada yang dikasih
saudara kandungnya mama, ada yang dikasih orang tuanya mama, ada yang dikasih orang tuanya papa. Jadi semua itu sudah ditulis dengan baik. Menurut keyakinannya papa, kalau babi itu salah iris, itu tidak dapat lagi. Nah, jadi sama dengan persembahan, karena kita ini akan mengelola persembahan Tuhan. Pada kau itu lagi kedudukan makalah dan selai kita mempercayakan berbakal atau tidak menakkan di sini persembahan umat dan pasal sasa ini. Salah sasakna itu ya salah pairan, dan itu banyak yang mempengaruhi kehidupan jemaat salah pairan ini sasakna di dalam persembahan. Ia hendak terlalu kecemasan itu. Nah, layak kata kumaka temu sasak manapun di dalam persembahan umat. Ya bagaimana pun bisa juga tata laksana persembahan. So, maka dia para pendeta GPT karena menurut kajian teologi yang digumuli oleh para pendeta yang telah mapianna sasakna persembahan. Daa ya, biasa terjadi dan pasti tembak-tembak persembahan sasak manapun yang sesuai dengan aturannya. Mana mulai pasola-sola, kapan kira balik ini ya sasak manapun yang sesuai dengan anunya. Yang dapat itu mafia sasak nang boleh, yang malam kepala pasola-sola tak ada. Nos, sama dengan persembahan. Jadi orang manapun yang lalangna mana pertama kas cara kas kita pertama kas untuk pengelolaan kas, tapi sudah dari kemudahan misalnya itu lagi orang. Makanya itu dalam apa namanya pedoman penyelenggaraan persembahan umat atau jemaat itu sudah diberikan dia persembahannya itu di posisi ya sesak, persembahannya itu posisi yang sesak. Nah, itulah beberapa pesan pastoral tambahan dari kode etik tadi yang ditambahkan menolak perilaku makan ini. Yang berikut tak salah ya